Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Barang 7 sampai 10 menit untuk menambahi keutamaan salat jamaah subuh kita mengkaji, mempelajari apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dan diwahyukan oleh Rasulullah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai waktu yang tersedia, saya akan menyampaikan tentang tipe-tipe manusia di dalam Al-Quran dan Al-Hadis di dalam memandang hidup dan kehidupan ini. Mengingat bahwasanya cara pandang seseorang ini akan sangat menentukan gaya hidupnya, akan sangat menentukan kebahagiaan atau kegagalan seseorang. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu kiranya untuk betul-betul mempunyai satu cara pandang yang Qur'ani, satu cara pandang yang betul-betul diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tipe pertama, manusia yang di dalam mindset kehidupannya ini hanya memikirkan kebutuhan fisiknya dan kesenangan duniawinya saja. Jadi dia tidak berpikir bagaimana ibadah, dia tidak berpikir apalagi lebih jauh lagi tentang life after death, tentang hidup sesudah mati. Yang ada di pemikirannya hanya untuk mempersenangkan dunianya saja. Orang-orang seperti ini digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt fakulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lamma baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu mereka yang mempunyai hari suci di hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat, hari Sabat, Yaumus Sabat, itu mereka betul-betul menyibukkan dirinya untuk urusan-urusan duniawi sampai melupakan ibadah. Ya kalau kita mungkin meninggalkan Jumatan lah, hanya untuk menjalankan bisnis, menyelesaikan urusan kantor dan lain sebagainya. Makanya ayat yang memerintahkan kita untuk sholat Jumat itu kan jelas itu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'.
Bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah dan tinggalkan segala aktivitas hidup dan kehidupan untuk bersegera dzikrullah. Ini terjadi di masa itu dan Allah menyatakan itu akan terus terjadi sampai ila yaumil qiyamah. Orang yang tipikalnya kayak begini nih. Dan Al-Quran membahasakan mereka dengan bahasa yang ekstrim sekali. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Orang ini bagaikan kera yang rakus. Itu satu. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak sampai tergiurkan dengan yang seperti ini. Yang kedua, manusia yang mempelajari wahyu, ya ilmuwan lah, agamawan lah, ulama lah katakan. Tetapi mereka itu mengkonversi ilmu agamanya untuk kepentingan duniawinya. Ini lebih berbahaya lagi. Ahli agama, tapi dia menjual agamanya untuk kepentingan duniawi. Kalau yang pertama tadi dunia untuk dunia, kalau sekarang ini malah akhirat untuk dunia. Dan ini Allah yang menyatakan. Surat Al-A'raf 175 dan 176. Nanti bisa panjenengan cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami beri kepadanya ayat-ayat kami, ilmu pengetahuan agama. Kemudian dia melepaskan dari ayat-ayat itu, lalu dia akan diikuti oleh setan. Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Jadi dengan bekal ilmu agama yang dimiliki, dengan modal ilmu agama yang dia miliki, ia mencari dan meraih kepentingan dan keuntungan duniawi. Wah, ini lebih gawat lagi dari yang pertama tadi. Yang dibahasakan oleh Rasulullah inilah ulama-ulama su'. Nabi mengatakan wailul li ummati min ulama isu'. Celakalah umatku kalau sudah berada dipegang atau berkiblat kepada ulama-ulama su', ulama-ulama yang jahat. Yang mereka itu yattahiduna hadal ilma tijaratan. Mereka itu menjadikan ilmu agama ini sebagai tijarah, sebagai barang dagangan. Yabi'unaha min umara'i zamanihim. Yang itu dijual kepada pemimpin-pemimpin di zamannya. Jadi fatwa berdasarkan pesanan. Ini gawat seperti ini. Dan ada tipikal manusia seperti ini. Kalau yang pertama tadi Al-Quran itu menggambarkan perilaku mereka seperti kera yang rakus. Kera itu kalau kita kasih pisang, tangannya megang, tangan kanan megang, kiri megang, kakinya megang. Temannya diberi masih direbut juga itu. Itu monyet itu. Bahasa halusnya itu bedes. Ngunyuk. Itu gawat. Sudah berapa menit, Bah? Yang kedua ini Al-Quran memberikan gambaran orang yang kedua ini lebih gawat lagi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi. Kalau yang pertama seperti mayat, yang kedua ini seperti kalbi, seperti anjing. In yahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Lek gak direken melet-melet, lek direken tambah melet-melet nemen. Itu anjing. Ini Quran bicara. Surat Al-A'raf nanti bisa panjenengan cek 175 176. Dzalika masalul qaum. Itulah Allah Ta'ala memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang alladzina kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ini ceritakanlah, sampaikanlah supaya mereka itu menjadi orang-orang yang yatafakkarun, yang berpikir. Jadi bahaya sekali. Yang ketiga, manusia yang hanya memburu kebutuhan spiritnya saja. Nah, ini manusia yang ibadah saja tanpa memandang dunia, ya, apatisme. Ini karena memang khusyuk ibadah apa karena memang malas bekerja, ini bedanya tipis ini. Ini dikisahkan dalam hadis Bukhari nomor hadis 4675. Bisa dengan cek lagi nanti.
Ketika itu ada 3 orang yang mendatangi rumahnya istri-istri Rasulullah dengan tujuan untuk apa? Untuk menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah itu. Ya setelah diceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah ya tentu tidak nutut. Maka 3 orang ini punya komentar yang bermacam-macam. Wah kalau gitu saya tidak nutut kayak Kanjeng Nabi. Padahal kita kan diperintah untuk beruswah kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan yang pertama, saya akan sholat malam terus, usholliyal lail abadan, terus menerus saya tak sholat saja, saya tak nggak mikir kerja. Wa qala al-akhar, yang satunya berkata, wa ana asumu dahra wala uftira, dan saya tak aja. Yang satu mengatakan saya tak berpuasa terus menerus sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tidak hanya Ramadan, demi untuk akselerasi percepatan pendekatan diri kepada Allah. Itu maksudnya kayak begitu. Mengingat bahwasanya kalau mencontoh Rasulullah kan tidak nutut, Pak. Tidak nutut juga. Rasulullah itu kalau yaqumu minal lail itu sampai kakinya beliau itu bengkak. Kalau kita bengkak kan asam urat. Yang ketiga, wa ana aktazil nisa, dan saya tak menjauhi wanita saja, saya tidak nikah. Fala atazawwaju abadan, saya tak membujang saja, tidak direpoti oleh golek duit blonjo, gak direpoti ngoni anak. Itu yang ketiga. Dan ternyata kemudian Rasulullah mendengar ini kemudian Rasulullah keluar, antum alladzina qultum kada wa kada. Ono ngomong opo ae, bahasa bebasnya kayak begitu. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ini bukan dalam rangka Nabi menyombongkan diri, enggak. Tapi Nabi memberi penegasan. Wallahi inni la akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan aku orang yang paling bertakwa. Ini kalau yang bicara Rasulullah boleh, Pak. Kalau kita enggak boleh. Aku orang paling pintar dari kamu, enggak boleh. Enggak boleh. Karena Rasulullah memang dalam rangka pembelajaran. Tapi sungguh pun demikian, ana asumu wa uftiru. Kalau puasa aku ya berbuka. Usoli wa arkudu. Aku sholat tapi aku juga istirahat. Wa ta'azawajun nisa, dan aku pun juga menikah. Karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat Bukhari nomor 4675. Nah, ini juga tidak benar. Dia memikirkan spiritualnya saja. Nang masjid kok gak nyambut gawe. Ditanya istrinya, "Blonjone ndi Mas?" "Aku mantuk kok masjid sampai sholat duha, Dik. Tak kei ganjarane donya sak isine." Mari ngono wayahe luwe, "Dik, kene wedang, Dik." "Ya aku sampean Mas, sampean nunggu tak wacana subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 33. Iku padha karo sedekah." Wah, akhirnya enggak makan. Maka golongan yang terakhir ini yang ideal, yakni orang-orang yang memanfaatkan fasilitas hidup dan kehidupannya ini untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Karena Nabi kan mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Orang terbaik di antara kamu bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Walal akhirah li akhiratihi, atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, sampai ada sebuah keseimbangan, balance. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah, karena dunia ini adalah jalan untuk menyampaikan kebahagiaan akhirat. Maka orang yang ideal ya yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surat Al-Hujurat ayat 15 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman hanyalah mereka, ini adatul hasr, innama, hanya sanya, lainnya tidak. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, dan mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan jiwa dan harta mereka. Mereka itulah orang yang benar jalan hidupnya. Artinya dunia ini dia nikmati untuk menjadikan dia itu bahagia akhirat. Itu yang kita mohon. Jadi dunia ini adalah masro'ah, sawah ladang kita untuk bekal akhirat kita. Sudah terlalu lama, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tambahan
keilmuan dan keimanan. Mudah-mudahan Allah luruskan kita untuk senantiasa berpikir bahwa dunia ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Nabi mengatakan al-qayyis, orang yang cerdas adalah mereka-mereka yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa membina jiwanya dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhiratnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna